Halo, berjumpa kembali bersama saya Pak Willy. Hari ini kita akan belajar mengenai interferensi cahaya. Mari kita belajar terlebih dahulu teori gelombang menurut Huygens. Jadi menurut Huygens, benda memancarkan cahaya itu dalam bentuk gelombang. Ya. Kemudian, prinsip yang kedua adalah sumber cahaya sebagai pusat dan memancarkan cahaya ke segala arah. Kemudian hal ketiga yang perlu kita ketahui bahwa tempat kedudukan titik-titik yang sefase pada suatu saat disebut muka gelombang. Jadi lingkaran-lingkaran ini adalah tempat kedudukan yang memiliki fase yang sama. Demikian juga ini, demikian juga ini. Sehingga jarak dari muka gelombang ke muka gelombang itu adalah lambda ya. Oke. Nah, bagaimana interferensi cahaya ya? Interferensi adalah penggabungan dua buah gelombang. Misalkan saya punya persamaan gelombang yang pertama Y1 sama dengan A1 cosinus omega T plus theta 1. Untuk gelombang kedua persamaannya adalah Y2 sama dengan A2 cos omega T plus theta 2. Nah, bagaimana kita menjumlahkan? Kita akan menjumlahkan menggunakan pendekatan menggunakan diagram fasor seperti ini. Ini adalah gelombang Y1 ya. Ini. Kemudian yang ini adalah Y2 ya. Sehingga resultannya atau penjumlahannya adalah pakai menggunakan vektor ya. Jadi misalkan ini resultannya adalah A dan memiliki persamaan Y1 tambah Y2-nya adalah A cosinus omega T tambah dengan theta. Jadi theta ini adalah sudut fasenya terhadap garis mendatar. Nah, untuk amplitudo dari resultan adalah akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat ditambah 2A1 A2 dengan cos theta ya. Ini adalah resultannya. Kemudian untuk sudut arah resultannya adalah A2 per sin theta dibagi dengan A1 tambah A2 cos theta. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana interferensi dari gelombang cahaya ya. Jadi interferensi gelombang cahaya merupakan penggabungan dua atau lebih sumber cahaya ya. Nah, ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah cahaya itu harus koheren. Jadi antara dua cahaya itu harus koheren, artinya perbedaan fase antara kedua sumber cahaya itu harus bernilai tetap setiap saat ya. Kemudian yang kedua, sinar atau cahaya yang digunakan itu adalah monokromatik ya, satu panjang gelombang supaya bisa memenuhi syarat dia akan berinterferensi. Oke, gambarnya sebagai berikut ya. Untuk ini digunakan teknik dari satu sumber cahaya dilewatkan pada suatu celah. Kemudian setelah melewati celah ini dia akan melewati dua celah. Nanti kedua celah S1 dan S2 ini akan berfungsi sebagai sumber cahaya sekunder ya. Dan cahaya ini akan berinterferensi di suatu tempat. Ini adalah layar ya. Misalkan di titik ini, maka sinar atau cahaya itu datang dari S1 dan S2 ya. Kemudian dia akan berpadu di sini membentuk pola interferensi. Nah, untuk kita lihat ya, di sini sumber S1 dan S2 akan memiliki perbedaan fase ya. Ini kalau dibuat lingkaran seperti ini. Jadi perbedaan fasenya adalah jarak dari sini ke sini. Nah, sebagai pendekatan, maka lengkung ini akan didekati oleh garis tegak lurus. Jadi kalau ini theta, sudut antara yang garis ini dengan sumbu utama, maka di sini theta di sini. Jadi nanti perbedaan lintasannya adalah yang ini ya, yaitu D kali sin theta. Nah, untuk beda lintasannya D sin theta ini kalau sudutnya kecil ya, maka nilai sin theta itu akan sama dengan atau mendekati tan theta dan akan sama dengan Y per L.
Jadi D sin theta bisa didekati oleh D kali Y per L, ini untuk sudut yang kecil ya. Kemudian bagaimana dengan intensitas cahaya di tempat ini? Nah, intensitas cahaya itu berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo, seperti kita tahu dari persamaan gelombang, energi getaran ya. Nah, resultannya untuk intensitas pada suatu tempat adalah gabungan antara intensitas yang datang dari sumber 1 dan sumber 2. Jadi karena amplitudonya persamaan yang sudah kita dapat, maka I-nya itu adalah ini persamaannya ya. Jadi I sama I1 tambah I2 tambah 2 akar I1 I2 kali cos 2pi kali delta X per lambda. Delta X ini adalah beda lintasan ya. Beda lintasan dan lambda adalah panjang gelombang ya. Dan kalau kita gambarkan untuk intensitasnya, gambarnya seperti ini ya, dengan variasi D sin theta-nya terhadap intensitas. Jadi ketika D sin theta-nya bernilai 0, maka intensitasnya akan maksimum. Ini terjadi di titik ini. Kemudian intensitas maksimum lainnya itu terjadi pada saat D sin theta-nya bernilai lambda, yaitu di sini. Ini disebut T1 ya, garis terang 1. Begitu juga dengan sebelah kirinya. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai beberapa kali mungkin. Dan untuk tempat kedua terjadi terang kedua itu kalau D sin theta-nya bernilai 2 lambda ya. Kalau dinyatakan dalam beda fasenya itu adalah 2pi untuk terang ke-1 dan 4pi untuk terang kedua ya. Terjadi di sebelah kiri dan kanan ya. Untuk pendekatan D sin theta sama dengan tangen theta, maka seandainya kita buat Y, ini Y adalah jarak dari terang pusat ke garis terang, maka untuk terang pertama itu terjadi ketika nilai Y-nya bernilai lambda kali L per D ya. D ini adalah jarak antara celah. Kemudian untuk terang kedua itu nilai Y-nya adalah 2 kali lambda L per D ya. Oke. Ya, sekarang kita akan menurunkan persamaan interferensi celah ganda secara matematis ya. Saya ulangi lagi gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gelombang monokromatik ya, dengan panjang gelombang tertentu lambda, memasuki celah, 2 celah, jaraknya D, ini S1, S2. Maka sinar yang datang dari S1 akan berinterferensi atau berpadu di suatu tempat pada layar. Ini tempat terjadinya pola interferensi ya. L adalah jarak celah ke layar. Nah, ketika terjadi interferensi, maka akan terbentuk pola garis terang dan gelap secara bergantian seperti ini. Jadi ini adalah terang pusat di sini posisinya. Ini terang 1 ada di bagian atas dan ini bagian bawah terang pusatnya ya. Kemudian nanti ada terang kedua kiri kanan ya, dan juga terang 3 dan seterusnya mungkin. Di antara dua garis terang ada daerah yang disebut sebagai garis gelap ya. Begitu juga di sebelah kiri ini. Gelap ke-1, gelap kedua, gelap ketiga dan seterusnya. Nah, bagaimana bisa terjadi? Secara matematis kita tuliskan ya. Tempat terjadinya garis terang itu merupakan tempat terjadinya interferensi maksimum, di mana dua gelombang ini akan saling menguatkan ya, atau daerah maksima. Nah, ini terjadi ketika nilai D sin theta sama dengan 0 atau lambda atau 2 lambda ini atau sefase ya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya, D sin theta sama dengan N kali lambda dengan N-nya bilangan cacah. N0 itu menunjukkan terang pusat, tentu saja tidak ada beda lintasan ketika sinar datang dari S1 dan sinar datang dari S2 karena simetris, jadi D sin theta-nya bernilai 0. Dan ini kita sebut sebagai terang pusat. Berikutnya garis terang berikutnya T1 itu terjadi ketika sinar yang datang dari S2 mencapai jarak yang lebih jauh dibanding S1 dan selisihnya sebesar 1 lambda.
sefase ya. Ini adalah garis terang. Bagaimana dengan garis gelap, yaitu interferensi minimum, tempat terjadinya interferensi yang saling melemahkan atau destruktif, minima ya. Persamaannya adalah d sin theta sama dengan setengah lambda atau 3/2 lambda, 5/2 lambda dan seterusnya, atau beda lintasannya ya, itu adalah n min setengah kali lambda dengan n-nya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi garis gelap kita mulai dengan nomor 1. Ini sebenarnya adalah gelombang yang datang dari S2 dan S1 itu berlawanan fase sehingga saling melemahkan ya. Oke, di sini saya tuliskan lagi sekali lagi. D itu adalah jarak antar celah. Kemudian L adalah jarak celah ke layar. Lambda adalah panjang gelombang sinar monokromatiknya. Kemudian N adalah ordenya, ke 1, ke 2 atau ke berapa. Dan Y sendiri adalah jarak garis terang ke terang pusat. Ya. Untuk sudut kecil, kita bisa dekati d sin theta sama dengan d tangen theta atau dy per L. Ya. Kalau sudutnya besar, kita gunakan persamaan ini. Oke, demikianlah penjelasan singkat atau tersingkat mengenai interferensi celah ganda Young. Mudah-mudahan bisa membantu.